Untuk mengulas lebih jauh seperti apa adaptasi produk asuransi di masa pandemi dan juga digitalisasi untuk meningkatkan layanan asuransi umum, kami telah bersama dengan Ibu Eni selaku Presiden Direktur PT Mandiri Aksa General Insurance atau MAGI. Selamat siang Bu Eni, apa kabar? Selamat siang Mbak Anneke, kabar baik Mbak Anneke. Baik, ini kalau kita lihat pandemi kan masih terus berlangsung begitu ya, bahkan ini pengetatan kembali dilakukan. Lalu seperti apa MAGI beradaptasi untuk memastikan bisnis bisa berjalan baik? Baik, jadi memang Mbak Anneke di tengah situasi pandemi yang sudah berjalan lebih dari 1 tahun ini ya, saya rasa hampir semua sektor industri itu terimbas ya, dan kita semua harus beradaptasi dengan kondisi dan kenormalan yang baru ini. MAGI sendiri kita menjaga efektivitas bisnis dan layanan kami ini dengan melalui transformasi digital. Ya, jadi kita mensimplifikasi proses, melakukan inovasi terhadap produk, terhadap layanan. Tujuannya yaitu agar kita tetap bisa memberikan layanan yang terbaik buat nasabah kita dengan minimal interaksi tatap muka gitu. Nah, salah satu terobosan yang kami lakukan adalah dengan menghadirkan platform online, Mbak. Platform online di mana nasabah itu bisa mendapatkan perlindungan asuransi itu melalui website e-commerce kami yang namanya Aksa Mandiri My Page. Sebenarnya platform ini sendiri sudah kami luncurkan di akhir tahun 2018. Tapi dalam kondisi pandemi seperti ini ya, benar-benar keberadaan platform ini sangat membantu sekali. Sangat membantu, di sini nasabah bisa dengan mudah mendapatkan informasi produk, promo-promo yang kita sedang jalankan, bisa melakukan pembelian polis, bisa termasuk juga nasabah bisa mengajukan klaim. Jadi terus di situ juga dilengkapi dengan fasilitas pembayaran ya, nasabah bisa memilih mau bayar pakai kredit card, debit sampai e-wallet gitu. Jadi betul-betul kehadirannya ini sangat membantu para klien kita untuk bisa tetap mendapatkan perlindungan asuransi. Nah, artinya ini sudah berjalan begitu ya Bu Eni? Sudah berjalan. Baik, kalau melihat dengan evaluasi yang sudah ada, kontribusinya ini sejauh apa sih untuk bisnis MAGI? Oke, secara kontribusi ya dia tuh sangat pertumbuhannya cukup signifikan ya Mbak. Jadi dari kalau kita bandingkan dengan tahun kemarin, jalur digital kita ini bertumbuh melebihi 40%. Ya, di tahun 2020 kemarin tumbuhnya juga sudah bagus gitu. Nah, sebenarnya platform kita ini Mbak bukan hanya untuk nasabah, tapi platform ini juga bisa dimanfaatkan oleh mitra bisnis kami. Jadi di situ salah satu keunggulan platform kita ini adalah para mitra bisnis kita ini juga bisa mendapatkan halaman pribadi, microsite. Jadi di sini mereka bisa personalisasi sesuai dengan profil mereka masing-masing dan mereka juga bisa memasarkan produk MAGI melalui digital, melalui platform tadi. Bukan hanya memasarkan, tapi mereka juga bisa melihat langsung, memantau langsung produksi dan perhitungan penghasilan mereka. Jadi platform ini keberadaannya cukup signifikan sekarang, makin hari makin signifikan dengan pandemi ini. Dan menurut survei dari Daily Social di tahun 2019 kemarin, 34% responden itu mengatakan bahwa Aksa Mandiri My Page ini salah satu platform asuransi yang paling populer di Indonesia. Seperti itu. Jadi dalam kondisi pandemi ini transformasi digital kita memudahkan ke nasabah dan mitra bisnis kita. Dan kontribusinya tadi saya bilang cukup signifikan ya secara pertumbuhan dari 2019 kemarin. Baik, jadi ini kan cukup banyak manfaatnya dari digitalisasi yang dilakukan oleh MAGI begitu ya. Tapi kalau dibandingkan tadi dari untuk mitra bisnis juga untuk nasabah, yang paling signifikan terbantunya itu untuk siapa dan mungkin untuk produk apa? Masih di nasabah langsung ya, retail Mbak, karena buat para mitra bisnis kami ini mereka baru mulai bergerak memanfaatkan platform ini setelah COVID kemarin ya. Nah, sedangkan tadi saya jelaskan platform ini sudah kami luncurkan dari akhir 2018. Dan dulu sebelum COVID salah satu transaksi yang paling tinggi di sana itu adalah travel insurance. Jadi travel insurance kami sangat mudah didapatkan, bisa dibeli di mana aja, bahkan di airport pun nasabah tetap bisa membeli. Cuman karena COVID, travel menurun, jadi dalam 1 tahun kemarin platform ini banyak digunakan untuk health, individual health,
dan kita ada asuransi kendaraan, properti untuk retail di situ. Artinya untuk health ini yang paling bermanfaat begitu ya. Apakah untuk penanganan klaim ini juga cukup terbantu jadinya sekarang? Oh ya, tentunya begitu Mbak Nake. Maksud saya begini, di saat pandemi begini, pada saat mobilitas kita itu terbatas ya, adanya satu kemudahan bagi nasabah untuk bisa mengajukan klaim secara digital, online itu pastinya akan sangat membantu ya. Nggak perlu harus datang ke kantor asuransi kan, seperti itu. Nah, untuk layanan klaim yang saat ini bisa dilakukan online itu adalah klaim kesehatan dan perjalanan. Itu termasuk mengirimkan dokumen-dokumen semua dilakukan secara online melalui kanal-kanal digital yang kami miliki. Jadi bisa lewat Aksa My Page, bisa melalui website, bisa melalui WhatsApp. Kemudian tentunya nih mereka tetap dokumen itu tetap akan diverifikasi ya oleh tim klaim kami. Demikian juga hanya kendaraan bermotor. Sekarang nih karena pandemi nih Mbak, kita memperkenalkan inovasi terbaru untuk klaim kendaraan bermotor kita, video call survey. Jadi kalau dulu nasabah mau klaim tuh harus membawa mobilnya ke kantor asuransi kan, disurvey. Karena pandemi kita introduce video call survey, nasabah bisa lapor klaim dan kita bisa survei kerusakan kendaraan itu online semuanya. Video call itu akan terhubung dengan aplikasi klaim kami. Jadi sangat memudahkan nasabah untuk tidak traveling lah di masa pandemi seperti ini. Luar biasa ya adaptasinya ya. Tapi kalau kita mengingat, ini kan banyak juga sebenarnya kasus-kasus kecurangan pengajuan klaim begitu. Lalu mitigasi resiko yang disiapkan Maggi seperti apa? Pasti, tadi saya bilang namanya teknologi digital ya, makanya pasti ada resiko di situ termasuk kecurangan tadi. Maka saya bilang untuk semua klaim yang kami terima secara online, tidak berarti semua klaim itu pasti akan dibayar kan Mbak. Jadi tetap ada proses verifikasi, ada proses investigasi yang kami lakukan bila mana diperlukan. Sama halnya video call survei tadi pun, tetap surveyor kami akan melakukan survei terhadap kendaraan itu dan melakukan adjustment, penilaian, appraisal terhadap kerusakan. Jadi tidak semuanya bisa dilakukan online, tapi dari sisi customer mereka mendapatkan kemudahan, semuanya tidak usah datang secara fisikal. Gitu. Artinya tetap ada verifikasi yang ketat begitu. Betul. Ya. Lalu kalau kita mengingat ini kan banyak juga sekarang perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan startup atau fintech begitu, ini sudah menjadi lumrah sekarang. Kalau Maggi sendiri seagresif apa sih melakukan kerjasama dengan startup fintech? Ya, jadi memang tidak bisa dipungkirin ya Mbak Anaka, sekarang peranan fintech dan digital ini begitu signifikan ya, dan kontribusi mereka terhadap perekonomian Indonesia juga luar biasa. Tadi Mbak Anaka sempat bacakan, dan itu memang Maggi juga melihat ini sebagai satu kesempatan, opportunity, dan bukan hanya opportunity, arahnya nanti akan ke sana semua kan. Boleh dibilang karena pandemi ini akselerasinya ke sana meningkat berkali-kali lipat. Mungkin kalau dulu tidak semua orang suka dengan teknologi, tidak semua orang digital savvy. Tapi sekarang karena pandemi, like it or not, kita harus belajar kan memakai semua teknologi. Jadi Maggi juga melihat ini sebagai salah satu strategi bisnis inti kami. Jadi kami ini salah satu fokus kami adalah meningkatkan ya kontribusi dari channel partnership kita terhadap pendapatan premi kita. Ya, di tahun 2020 channel partnership ini sudah mengkontribusikan lebih dari 15% dari total pendapatan premi kami. Nah, saat ini kami itu sudah memiliki kerjasama strategis dengan beberapa perusahaan e-commerce, e-wallet, health tech, dan insurtech yang terkemuka di Indonesia sih Mbak Anaka. Jadi kita tetap sangat yakin ya bahwa kedepannya ini akan menjadi satu sarana yang sangat penting sehingga kita tetap akan expand di sana dengan membuat kerjasama bisnis baru dengan pelaku industri yang berbasis teknologi ini. Ini juga sebenarnya sejalan dengan salah satu fokus utamanya Maggi nih Mbak Aneka. Jadi kita ini sebenarnya ada sejalan dengan intensi pemerintah. Maggi itu juga ingin membawa perlindungan asuransi itu ke masyarakat Indonesia yang lebih luas, khususnya segmen UMKM dan emerging customer. Mungkin Mbak Aneka juga pastinya tahu ya, emerging customer di Indonesia itu besar sekali. Mungkin salah satu yang terbesar di Asia Tenggara kan.
Dan ini mereka masih belum semuanya mengenal asuransi atau punya perlindungan asuransi, ya kan? Jadi salah satu ambisi kami adalah bagaimana reach out ke segmen ini supaya mereka juga bisa mendapatkan perlindungan asuransi. Nah, yang kami lihat adalah pemanfaatan teknologi digital itu adalah cara buat kami bisa reach out ke segmen ini. Karena zaman sekarang udah nggak mungkin ya kita buka cabang di semua kota dari Sabang sampai Merauke, itu kan investmentnya luar biasa ya. Nah, sekarang dengan teknologi internet seperti ini, digital capability seperti ini, kami melihat ini sebagai sebuah cara untuk kita bisa menjangkau ke segmen tersebut. Gitu. Emerging customer ini potensinya seberapa besar, Bu? Wah, kalau kami melihatnya ini besar sekali ya, terutama karena kita juga mendukung program, kan Pak Jokowi juga bilang ya mau menciptakan sekian juta SMI, pengusaha-pengusaha UMKM. Jadi yang kita ingin adalah memberikan mereka proteksi, karena buat mereka sedikit intervensi atau interupsi terhadap bisnis mereka itu sudah akan sangat, pukulannya sangat kuat ya secara ekonomi. Jadi kita akan membantu supaya para pelaku usaha ini bisa bangkit kembali gitu. Jadi fokus kita sebenarnya mau mengarah ke sana. Baik, apakah nanti juga akan ada kolaborasi dengan fintech juga untuk emerging customer ini? Oh iya, betul. Jadi memang kita melihatnya yang tadi saya bilang Mbak Ane, ke jalurnya, caranya gimana nih kalau kita mau reach out ke situ kan. Jadi kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan berbasis teknologi seperti ini. Tuh. Baik, apakah ini akan dilakukan dalam waktu dekat, artinya di tahun ini, atau mungkin sudah ada timeline khusus begitu di tahun depan? Sebenarnya kami sudah mulai, jadi kita sudah memperkenalkan parametric insurance untuk para petani ya. Parametric itu weather index ya, untuk para petani di tahun kemarin. Nah, pemasarannya bagaimana menjangkau kepada petani-petani tadi, kita lewat perusahaan-perusahaan fintech ini juga berusaha menjalin kerjasama dengan BPR-BPR di daerah. Jadi antara BPR dengan Magi ini kita dibantu oleh partner kami gitu untuk bisa memasarkan produk-produk itu. Jadi ibaratnya sekarang ini partnership ini sesuatu yang sangat strategik untuk kita bisa expand, baik partner kita juga nasabah, baik untuk Magi sendiri juga satu peluang ya. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.